warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, teman-teman dan sahabat semuanya di seluruh Nusantara, termasuk teman-teman yang di LN ya, di beberapa negara yang sudah bergabung dan sudah memberikan supportnya ya, dukungannya untuk channel Ani Flower Garden. Nah, di episode kali ini teman-teman, aku akan membuat ya tanaman yang memakai media air ya. Tanaman media air ini sudah aku buat ya, sudah banyak ya teman-teman, dan bahkan berada di dalam rumah ini saya gunakan untuk dekorasi. Saya letakkan di figura besi yang saya tempel di tembok ya, dan juga saya sertakan dari souvenir. Nah, di situ juga saya taruh pot-pot ya teman-teman, dari limbah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah toples ya, yang waktu itu kita membeli seperti makanan kecil, snack ya. Dan aku lihat di dapur itu banyak sekali ya, bertumpuk-tumpuk teman-teman ya, toples yang seperti ini. Dan juga ada gelas-gelas berkaki teman-teman, seperti ini ya, yang bisa digunakan untuk vas ya, untuk tanaman yang memakai media air. Bahkan ada yang bentuknya unik ya. Ini dulu digunakan untuk mainan anak-anak, untuk ini teman-teman ya, memelihara ikan yang kecil-kecil. Dan ini masih ada tangkai kawatnya yang biasanya ini digantungkan di paku ya, di dinding ya teman-teman ya. Dan karena anak-anak sudah dewasa, sekarang aku gunakan aja teman-teman ya. Saya gunakan untuk vas bunga dari media air ini. Nah, tujuan dan maksud saya untuk membuat tanaman rambat ya, ini ada suruh gading, ada suruh silver, ada juga dari pilo lemon ya. Tapi teman-teman kalau di rumah masih belum memiliki ya, atau tidak memiliki, belum mempunyai tanaman-tanaman ini, bisa teman-teman ya, dari tanaman-tanaman yang bisa menggunakan media air itu apa saja bisa, asalkan tanaman itu bisa menggunakan di dua alam ya, untuk media tanah dan media air. Nah, untuk tanaman rambat seperti ini, bahkan ini medianya bisa kayu ya, karena sering merambat di pohon-pohon ya, atau batang-batang gitu teman-teman ya. Nah, tujuan saya selain mengurangi limbah, jadi limbah ini bisa lebih memiliki fungsi dan juga lebih memiliki nilai gitu ya teman-teman ya. Nah, dan juga ternyata limbah itu bisa dengan sentuhan seni itu bisa menjadi sesuatu ya yang terlihat lebih manfaat ya, dan juga ada fungsinya. Selain itu juga bisa menciptakan suatu keindahan, utamanya adalah di ruangan-ruangan. Nah, dari segi ekonomis itu memang ekonomis banget ya teman-teman. Kita tidak usah membelikan pot-pot yang mahal ya. Bahkan kita kalau memiliki toples itu banyak ya teman-teman, yang kayak dari souvenir, dari hajatan ya, dari acara-acara, itu bisa banget ya teman-teman digunakan untuk media atau pot media dari tanaman-tanaman rambat atau tanaman air ini. Nah, selain itu tujuannya karena di sekitar kita itu banyak sekali seperti radikal bebas ya, polusi dan juga racun, termasuk radiasi ya teman-teman ya, dari gadget kita, dari laptop, dari TV ya, yang berasal dari peralatan elektronik di sekitar rumah kita ya, di dalam rumah kita. Dan bahkan ini teman-teman, kalau kita pada waktu memasak itu kan menggunakan listrik ya, juga banyak ya dari kita yang masih menggunakan dari gas. Nah, dari pembakaran itu maka bisa diserap oleh tanaman-tanaman rambat ini, dan bisa menjadi penetralisir ya, udara jadi bersih, jadi sehat gitu. Jadi pernapasan kita jadi sehat juga gitu. Nah, selain itu teman-teman,
ruangan itu jadi lebih hidup ya, dengan foto-foto ya, dengan souvenir-souvenir kita taruh satu ya, di antara itu akan menjadi hiasan itu ya, akan lebih hidup teman-teman. Nah, kita coba aja ya teman-teman ya, untuk mengisi toples ini. Dan toples ini aku masukkan ini ikan cupang ya teman-teman, karena ikan cupang ini nantinya bisa ya memakan serangga yang masuk ya di toples ini. Karena kenapa? Toplesnya agak besar ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mungkin masih belum sempat membeli ikan, ini bisa ditambahkan abadar, tidak banyak-banyak. Dan yang terpenting kita harus rajin untuk mengganti airnya. Nah, sekarang kita coba aja untuk menghias toples ini, dan nanti juga kita akan masuk di dalam ruangan. Nanti bagaimana tanaman-tanaman ini diletakkan dan ditaruh di suatu tempat seperti almari, buffet, rak, bahkan ada semacam bingkai-bingkai yang saya buat dari besi yang kita tempel di tembok. Ini akan lebih cantik lah teman-teman ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Nah, ini kebetulan saya membuat ini ya berada di halaman belakang teman-teman, karena udaranya yang semilir itu ya, tidak bikin gerah. Jadi saya paling suka berada di halaman belakang ini teman-teman ya, dengan lingkungan yang hijau ya, dengan angin yang semilir ini kita jadi betah. Nah, oke, kita akan potong dan kita akan taruh di sini ya teman-teman ya, untuk tanaman suruh gadingnya. Kita akan potong teman-teman. Untuk akar angin ini ya, ini bisa dipotong ya, agar supaya tidak kelihatan kotor ya, dan tidak usah banyak-banyak, 1-2 gitu aja sudah malah kelihatan unik ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini bisa kita potong ya akar anginnya, jadi kelihatan bersih. Nanti toh akan tumbuh lagi seperti ini. Nah, teman-teman kalau memiliki batu-batu alam itu bisa dimasukkan ya, untuk apa ya namanya, mengatur ya ketegapan atau ketegaan ini bata. Jadi kita bisa pilih warna dari batu-batu hias ya, itu bisa putih sama hitam, atau merah sama putih gitu. Nah, ini tinggal masukkan aja teman-teman, dan ikannya itu juga asik-asik aja teman-teman ya di dalam ya, seperti itu. Dan untuk daun yang paling bawah ini bisa kita potong aja ya, seperti ini. Nah, lantas kita masukkan di dalam toples ini seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, jadi seperti ini. Nah, aku sudah bikin ada sekitar berapa, 7 ya toples yang seperti ini yang sudah aku taruh di dalam ruangan-ruangan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kita akan mengisi yang gelas ya teman-teman ya. Jadi seperti ini kita akan potongkan lagi nih. Kita akan mengisi yang gelas ini teman-teman. Yang gelas ini akan aku isi dengan tanaman pilo lemon ya teman-teman ya. Kita bersihkan dulu akarnya biar airnya ini kelihatan jernih ya. Dan daunnya yang sudah tidak bagus kita potong juga ya teman-teman ya. Kita potong biar kelihatan rapi. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kalau teman-teman ada batuan-batuan ya, batuan-batuan itu bisa ya untuk mengganjal ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk gelas ini juga bisa kita masukkan ikan ya teman-teman. Kalau pas belum memiliki ikan, ini bisa juga kita taruh abato saja ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini nanti kalau sudah dimasukkan atau diletakkan di atas buffet atau di atas
meja ya, itu ini udah kelihatan cantik loh teman-teman ya. Nah ini karena tidak ada batu batanya, batu biasnya, jadi seperti ini ya, seperti ini. Nah bagaimana dengan yang berbentuk bola lampu dot ini? Bisa juga ya teman-teman ya, kita isi ya, kita potongkan dulu, kita potongkan teman-teman ya. Nah seperti ini, kita masukkan aja. Oke, udah gini ya teman-teman ya, udah kelihatan. Nanti kalau sudah kita letakkan di almari, buffet, ataupun diletakkan di bingkai-bingkai, ini jadi cantik teman-teman. Nah jadi seperti ini. Nah, sebenarnya ini tidak asing lagi ya, mungkin juga banyak ya di antara teman-teman yang sudah membuat di rumah ya teman-teman ya. Nah kita coba yang dari suruh silver ya teman-teman. Aku ingin membuat yang apa ya, bisa menjuntai ya teman-teman ya. Kita carikan aja teman-teman ya dari suruh silver ini. Jadi nanti teman-teman bisa mencobanya ya dari beberapa tanaman rambat. Walaupun tidak tanaman rambat itu, kalau memang tanaman-tanaman itu bisa dimasukkan dalam media air, bisa juga ya teman-teman ya. Jadi nanti kita bisa memasukkan di sini. Nah untuk suruh gadingnya ini yang menjuntai bentuknya kayak begini, jadi nanti teman-teman bisa menaruh di buffet yang tinggi. Dan ini nanti karena buffetnya sudah tinggi, maka kita bikin aja tanaman rambatnya ini yang menjuntai, jadi seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi sebenarnya ini adalah merupakan limbah yang dengan sentuhan kita akan menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat, dan juga bisa menjadikan dekorasi rumah kita akan menjadi hidup. Karena sesuatu itu kalau berasal dari kerajinan tangan ya, sentuhan tangan, itu hasilnya akan jadi beda ya teman-teman ya. Nah kiranya cukup sekian dulu teman-teman ya, dan nanti coba kita akan melihat yang sudah jadi, yang sudah aku letakkan di bingkai-bingkai dan rak-rak di dalam rumah. Oke, yuk ikut ke dalam rumah ya teman-teman ya. Nah teman-teman, yang tadi kita tanam ya di toples ini ya teman-teman. Jadi ini memang medianya kita pakai media air saja, dan setiap 3 hari atau 5 hari harus kita ganti ya teman-teman ya. Selain jernih, bersih, dan juga tidak untuk bertelur nyamuk. Coba kita taruh di sini teman-teman. Kita tata seperti ini. Nah saya kira lumayan ya teman-teman, karena ini habis teman-teman, belum ada lagi mau saya kasih bingkai, tapi biar kelihatan hidup saja seperti ini. Nah ini ikan cupangnya jalan-jalan ya. Ini teman-teman ya. Nah demikian ya yang tadi kita bikin ya, kita letakkan di sini, dan masih ada 2 lagi nanti akan kita taruh di ruang tamu sebelah ya teman-teman ya. Yuk kita ke ruang tamu sebelah ya teman-teman ya. Nah satu lagi ini akan kita tempatkan di sini teman-teman ya. Ini juga masih kosong, coba kita tempatkan aja di sini. Jadi teman-teman kalau menempatkan jangan sampai
tidak harus kita menggunakan pot yang harus kita beli mahal. Kita memakai dari bunga-bunga yang kita beli di toko, bunga-bunga artifisial. Bahkan di lingkungan kita ini juga banyak sekali ya, seperti bahan-bahan untuk dijadikan suatu dekorasi ya. Bahkan limbah akan tercipta suatu keindahan apabila kita lebih kreatif dan menyentuhnya ya teman-teman ya. Seperti ini cukup lumayan indah untuk ruangan. Selain itu juga membantu untuk kesehatan, mengurangi dan menyerap racun dari asap rokok, dari pembakaran kita memasak ya gitu ya. Nah, masih ada lagi dua yang bentuknya seperti ini, nanti juga akan kita taruh di ruang tamu. Karena kebetulan saya memiliki toples ini banyak teman-teman yang dapat dari hajatan, dan kadang kita juga beli ya untuk isi dari snack ya. Dan ini masih sisa banyak sehingga saya gunakan. Selain itu bisa ini menampung air banyak dan bisa kita taruh ikan ya. Kita masukkan ikan ini, kalau toplesnya agak besar, ikannya ini juga leluasa. Next kita akan ke ruang tamu teman-teman ya. Kita akan menaruh lagi yang modelnya seperti ini. Nah, satu lagi teman-teman yang bentuknya toplesnya seperti ini, lagi-lagi kita masukkan ikan cupang lagi. Kita taruh aja di sini teman-teman ya. Nah, saya kira walaupun ini sebenarnya hanya limbah dan juga tanaman yang tidak beli, sangat murah, bahkan bisa kita tanam ya di kebun kita. Ini juga bisa digunakan untuk dekorasi di dalam rumah. Jadi juga kelihatan lebih estetis, lebih hidup, dan juga ini ya teman-teman, enak ya dilihat ya, kelihatan tidak mati, jadi ada kehidupan gitu. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Ada beberapa yang bentuk toplesnya seperti ini, tapi teman-teman juga bisa ya dari gelas, bahkan juga dari bola lampu ya teman-teman, dan juga bisa kita menggunakan dari mangkok-mangkok ya, dan kita bisa menggunakan batuan-batuan untuk menghiasi toplesnya. Itu bisa warna merah dan hitam, putih dan hitam, pokoknya warna-warna lah. Itu lebih akan mudah untuk menata dari pohon ini ya, yang kita tanam ini gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti batangnya itu bisa kita atur, dan juga mungkin bentuknya ini akan lebih bagus lagi. Teman-teman bisa menggunakan batuan-batuan itu, bisa kita cari di showroom atau kios bunga, bahkan di toko-toko ya bisa. Nanti kita tambahkan ikan ya teman-teman, dan juga batuan itu akan memperindah isi toples itu. Dan kita tempatkan tanaman dari suruh-suruhan ini ya, bisa mandula, suruh gading, janda bolong, dan yang lainnya. Bahkan dari tanaman-tanaman walaupun bukan tanaman rambat, itu bisa digunakan untuk dekorasi dan hiasan ya, rak-rak, di meja, di almari, di buffet, dan lain-lain. Nah, kita masih ada sisa dua lagi. Sekarang kita akan yang berbentuk dari bola lampu ya teman-teman. Bentuknya lebih unik, dan coba akan kita taruh di rak yang masih kosong. Oke teman-teman, kita ambil ya. Ini kita punya teman-teman, ini dulu sama anak saya dipakai untuk mainan ya, dimasukkan air, dan ini di leher botol ini dikasih kawat, dan di ini gantung-gantung seperti ini. Dan ini kita pakai sekarang untuk menanam dari suruh-suruhan ini ya. Dan coba kita letakkan teman-teman, ini agak mencuda ya, jadi seperti ini cakep juga ya. Kalau yang kecil seperti ini
saya hanya kasihan aja teman-teman ya kalau kita kasih ikan, jadi ikannya ini nanti akan sulit bernafas. Kadang kalau kita memang takut ada nyamuk, bisa kita tambahkan abate, atau 3 hari sekali bisa kita ganti airnya. Jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi tanaman air ini juga memang bisa bertahan lama dan hidup ya. Bisa di tanah, bisa di media air. Lumayan ya teman-teman ya. Dan ini mungkin bagi teman-teman juga sudah tidak asing lagi. Bahkan teman-teman saat ini juga membuat atau membuat ya tanaman yang memakai media air ini. Unik juga teman-teman, ini seperti bola lampu ya, tapi ini memang khusus untuk ini teman-teman hiasan ya. Jadi ini ada apa ya namanya, untuk meletakkan, ini bisa duduk ya. Nah seperti ini. Nah masih ada satu lagi teman-teman yang berbentuk dak seperti ini. Nah teman-teman, ini masih ada sisa ini kawatnya teman-teman ya. Biasanya ini digantung seperti ini kalau anak saya, dan dimasukkan ikan yang kecil-kecil ini, karena aku sudah dewasa sekarang, bahkan sudah berkeluarga. Jadi ini sudah puluhan tahun ya, sekitar berapa ya, 20 atau 25 tahun yang kita simpan dan masih ada, dan aku gunakan untuk menanam sulus-suran ini. Nah ini ditaruh di sini saja ya teman-teman ya, karena kecil jadi seperti ini. Nah sudah seperti ini teman-teman ya. Dan saya kira teman-teman ya, sudah semuanya sudah kita letakkan, semuanya sudah saya taruh di buffet, ada yang di bingkai rak besi, ada juga yang aku taruh di atas rak buku ya. Di rak-rak itu sudah saya kasih ya semuanya ya teman-teman, di ruang tamu, bahkan di dapur, ruang keluarga. Dan ini tadi karena akan membantu menyerap racun-racun di setiap ruangan. Bahkan kalau di tempat atau ruangan yang dekat dapur, karena kita setiap hari memasak, dari gas itu juga mengeluarkan karbon, jadi tepat dan bagus sekali untuk mengurangi karbon dan juga mengurangi dari asap pembakaran atau penggorengan itu, sehingga udara di dalam rumah kita akan menjadi bersih dan bisa terjaga kesehatan kita. Termasuk yang berada di sebelah sana teman-teman, juga aku kasih satu dari tanaman pilo ya, ini teman-teman ya, dari tanaman pilo, tapi ini aku menggunakan gelas teman-teman ya, gelas mika. Nah dari gelas mika, nah ini contohnya teman-teman ya. Kalau kita tidak menggunakan batuan, jadi itu tidak ada yang mengganjal. Kalau ada batuannya, ini nanti bentuknya akan tegak seperti ini teman-teman. Nanti kita akan tambahkan batuan di bawahnya, dan kita juga akan masukkan ikan saja ya teman-teman. Untuk sementara biar begini saja ya, dan nanti akan kita tambahkan batuan-batuan. Kita taruh aja di sini. Nah, jadi ini memang bentuknya berdirinya kurang bagus ya teman-teman. Nanti kita upayakan agar supaya berdiri bagus ya, kita tambahkan batuan. Jadi seperti ini. Nah, oke teman-teman, saya kira perjumpaan dan pertemuan kita untuk hari ini sampai di sini dulu. Besok kita akan sharing-sharing lagi, berbagi tips. Semoga pemirsa suka ya. Dan itu hanya sebatas sharing ya teman-teman ya. Dan kalau mungkin pemirsa dan teman-teman ini suka ya teman-teman, silahkan untuk dukung ya teman-teman channel aku ya. Nah seperti ini teman-teman, bola lampu ini mungkin teman-teman bisa menggunakan dari
bola lampu listrik, tapi di bawahnya nanti kita akan kasih lem aja teman-teman, kasih lem ya, bisa lem lilin ya teman-teman ya, yang kita taruh di sebuah papan atau bisa lepean ya, nanti bisa digunakan untuk duduk, karena kalau bola lampu itu kan tidak ada dudukannya gitu ya, tidak datar di bawahnya. Nah ini unik sekali teman-teman ya, jadi seperti ini dan juga seperti ini. Nah oke, teman-teman, kita akan mohon pamit dulu. Semoga apa yang saya sharingkan teman-teman ini juga suka, akan menambah referensi dan nantinya teman-teman bisa mengembangkan lebih bagus lagi. Jadi ini merupakan sesuatu yang tidak berharga, tidak berguna, limbah, dan kita rubah menjadi suatu keindahan. Dan satu lagi, memiliki nilai tambah. Oke teman-teman, saya kira cukup